Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira. Wa na'udzu bi nuri wajhil karim min yawmin kana syarruhu mustatira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tas'alu dhulmatan nura. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza bi nasabihi wa suhbatihi adada anfasi makhluqatika syarikahu wa zafira wa ba'du. Para pimpinan pondok pesantren Darussalam Depok, namanya Darussalam sama dengan Gontor, Ustaz Yai Tohir, Yai Zain, Yai Syafi'i, para ikhwah asatidzah, ustadzat, abnai wa banati, Abdullah wa Thalibat wa qurrata aini. Sebuah kesyukuran yang luar biasa, sebuah kehormatan yang istimewa bagi saya, sebuah kesempatan yang mahal. Hari ini untuk yang kedua kali saya bisa berkunjung bersilaturahim di kampus Darussalam Depok yang sudah berdiri sejak tahun 91, 89 malah, tahun 89. Dan tadi disebutkan bahwa beberapa waktu yang lalu kita ditinggal oleh perintis pendiri guru kita semuanya, kiai kita semuanya, Kiai Haji Abdullah Yaqub. Untuk itu mari sejenak kita mendoakan almarhum dan siapapun yang mempunyai andil untuk merintis mengembangkan pondok ini. Mudah-mudahan amal jariah beliau tetaplah mengabadi dan bisa berkembang. Seluruh amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah di surganya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Abnai wa banati Abdullah wa Thalibat, ikhwati al-mudarrisun dan mudarrisat, tidak ada ungkapan yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun selain bersyukur. Untuk bersyukur itu mudah diucapkan tapi agak susah dilaksanakan. Kalau hanya mengatakan alhamdulillah itu belum pada tataran bersyukur. Alhamdulillah itu kita baru memuji Allah. Alhamdulillah kusur. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah itu banyak. Wasyakiruna qillah. Tapi orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Sehingga Quran pun menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan diri, bukan hanya pandai mengucapkan alhamdulillah, tetapi pandai bersyukur. Karena kalau hanya memuji Allah itu kebanyakan berhenti pada lidah kita, tapi kalau bersyukur itu masuk ke dalam hati, pikiran, lidah, dan kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Maka wujud guru-guru mendidik, mengajar, mengisi waktunya, membentuk kader-kader umat ini adalah wujud dari bersyukur. Anak-anakku ikhlas, rela, pisah dengan orang tuanya, mondok, membina diri, kemudian juga belajar habis-habisan di pondok. Ini juga bagian dari wujud bersyukur. Bahkan nanti kita sholat berjamaah, ini juga ungkapan syukur kita kepada Allah.
Jadi mari kita jadikan syukur itu sebagai landasan kegiatan kita. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, itu beliau yang sudah dijamin surga, dijamin maksum, terjaga dari kesalahan, dijamin mendapatkan ampunan dan lain sebagainya. Dan beliau tidak berbuat dosa karena maksum tadi. Itu pun kalau beribadah, terutama sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, hatta tawaromat qadamahu, dua kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Aisyah, salah seorang istri beliau, sampai heran dan bertanya, ya Rasulullah, Anda ini sudah maksum, sudah dijamin liyaghfiralaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah dijamin oleh Allah dengan ampunan, dan Anda tidak akan berbuat salah apalagi dosa. Tapi mengapa Anda kalau sholat malam sedemikian rupa sampai bengkak-bengkak kaki Anda? Jawaban Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Oh, yang kita pahami bahwa yang menjadi energi beliau sehingga beribadah dengan demikian giat dan semangat, tahajud berkepanjangan waktunya sampai bengkak-bengkak kakinya, dilandasi oleh syukur. Maka kita semuanya dalam belajar, guru-guru dalam mendidik dan mengajar, para pimpinan dan pengasuh dalam mengembangkan pesantren, itu kalau motivasinya dilandasi oleh syukur kepada Allah akan dahsyat sekali. Afala aku nu'adan syakuro. Masya Allah. Anak-anak sekalian, namanya Darussalam, saya katakan tadi sama dengan nama Pondok Gontor, ya karena Bapak Kiai dan pendiri Ustaz Haji Abdullah Yaqub juga alumni Gontor, wajar, sehingga terinspirasi hingga namanya, hingga kemudian mendirikan pesantren seperti ini dari Gontor. Dan sekarang ini sudah ratusan, beberapa tahun lalu didata 400, konon 600, saya nggak tahu sekarang sudah berapa ratus alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang mendirikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia, bahkan beberapa mendirikan di Thailand. Ya, memang gambarannya 5 tahun yang lalu saya berkesempatan ke sini silaturahim, mungkin juga sebagian guru-guru masih ingat. Saya kalau tidak salah, saya masih ingat tema yang saya sampaikan. Di antaranya tentang syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah, mungkin anak-anak saya ulangi sedikit tentang syajarah thayyibah. Itu adalah gambaran, gambaran tentang lembaga pendidikan kita, Gontor, dan juga Darussalam Depok. Insya Allah gambarannya seperti syajarah thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Ya, ini kalau kita terjemahkan secara bebas saja, orang yang mempunyai akidah yang kuat, itu kalimat thayyibah adalah ucapan la ilaha illallah, artinya seorang mukmin dengan akidahnya yang kuat. Asluha sabitun, artinya mempunyai akar fondasi akidah yang kuat. Wa far'uha fis sama, kalau orang itu akidahnya kuat, kita punya akidah kuat, kita akan mempunyai far'uha fis sama, punya cita-cita, punya idealisme, punya harapan-harapan yang tinggi menjulang ke langit. Yang diharapkan, yang diinginkan itu hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang remeh dan hina. Yang dipikirkan hal-hal yang besar untuk kemaslahatan umat dan agama, tidak hanya memikirkan isi perutnya sendiri. Karena dia orang yang beriman, maka dia punya cita-cita yang mulia. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa lemah. Kalian itu adalah orang-orang yang lebih mulia, lebih tinggi dibanding manusia yang tidak beriman itu. Kalau kalian punya iman, maka orang yang beriman adalah yang hatinya dipenuhi dengan idealisme,
cita-cita yang mulia dan luhur, bukan hanya berpikir untuk mengejar kesenangan duniawi dan nafsu belaka. Hebat kan orang beriman, ya kan? Iya. Karena apa? Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha. Allah itu mencintai urusan-urusan yang mulia dan Allah membenci urusan-urusan yang sampah. Maka seseorang akan dilihat kalibritasmu. Sekarang kalian masih belajar, masih kecil-kecil, masih ada yang ingus enggak? Masih kena jarban enggak? Yoleh, enggak apa-apa ya, memang begitu. Tetapi apa yang di hati, di pikiranmu, hal yang besar. Sekarang saya belajar, tunggu 10-15 tahun yang akan datang, saya akan menjadi kiai besar. Begitu. Saya akan menjadi mubalik, saya akan menggerakkan umat dan masyarakat. Saya akan membangkitkan Islam ini di Indonesia supaya jaya. Kalian harus punya itu, dan itu adalah keimanan. Bagian dari keimanan. Punya cita-cita yang mulia, yang tinggi. Ya. Sekolah, tamat, lanjut lagi, S2, lanjut S1, S3, dan seterusnya ya. Atau es krim, atau S1, atau S1. Kalau saya tadi sebutkan, saya itu dapat gelar dari Pak Yai Amal Fatullah. Itu sebagai mahasiswa paksa sarjana. Paksa sarjana. Ada ceritanya itu kenapa itu. Jadi dulu saya betul bersama beliau Kiai Thohir ini di Gontor. Kita belajar bersama. Sama-sama muflis juga sering ya. Kalau sama-sama muflis gitu nanti ada aja teman yang ngajak ke kantin gitu. Makan kue bersama. Gantian siapa yang punya lah gitu. Biasa. Ada kesulitan pelajaran, kita sering diskusi. Akan saya tanya beliau tanya saya, wajar itu kita bicara, kita diskusi masalah-masalah pelajaran. Itu dulu di Gontor sedemikian rupa, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan saja tadi. Kita hendaknya sebagai seorang mukmin mempunyai apa tadi, cita-cita yang luhur, yang mulia. Lihat Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safa. Harus kita miliki semuanya. Alhamdulillah kita di pondok juga demikian. Maka di Gontor dulu tahun 1926 ketika Gontor dirintis itu ya masih berupa semacam pengajian TPQ TPA. Maka namanya belum KMI Gontor, namanya adalah MTA, Madrasatu Tarbiyatil Atfal. Masih apa? Madrasah Tarbiyatul Atfal. Ya. Nah, itu masih anak-anak kecil-kecil di sekitar situ, kampung di situ aja. Yang kemudian setelah 10 tahun berkembang lagi, 5 tahun kemudian berkembang menjadi madrasah atau ya tarbiyah Sulamil Muta'allimin. Sulam al-Muta'allimin itu tangga menuju Muta'allimin. Kemudian 10 tahun, ya di tahun 1936 akhir baru ada Kuliyatul Mu'allimin Islamiyah. Jadi Gontor juga bertahap sedemikian rupa. Tadi saya mau cerita paksa sarjana, sorry. Tentang paksa sarjana saya punya cerita tadi. Kemudian saya tamat, betul saya mengabdi di Gontor tahun 85 sampai tahun 90. Tahun 90 sudah selesai perkuliahan, saya diminta biasalah skripsi kan, tulis skripsi sarjana S1, saya sudah mengajukan judul. Tapi ketika itu mendapatkan tugas dari bapak-bapak pimpinan tahun 90 ke Banyuwangi. Di Banyuwangi ada wakaf tanah yang kemudian menjadi Gontor Darul Mutakin Banyuwangi. Iya. Terus di sana. Ya, sudah selesai, alhamdulillah. Dulu tahun 90 saya ditugasi oleh Pak Yai. Gimana ceritanya? Karena sebelum itu saya menjadi staf sekretaris pimpinan Pondok Modern. Jadi tugasnya diantaranya ya kesana kemari, termasuk ketika akan ada wakaf pondok di Banyuwangi itu, saya dapat tugas untuk datang ke sana mensurvei, dialog dengan para wakifnya dan keluarganya, kesungguhannya seperti apa, harapannya apa, kemungkinannya berkembang apa tidak. Saya dapat tugas ke sana beberapa hari, saya laporan lagi, disuruh balik lagi, kemudian merencanakan tanggal agenda untuk peresmian. Setelah begitu saya jadi panitia saja.
Ternyata Pak Yai, sudah kamu di sini saja, nggak usah ikut pulang saya. Loh, begitu Ustaz, ya nggak apa-apa untuk sementara Ustaz, sampai nanti ada yang beneran. Ya sudah lah, kamu di sini saja. Itu setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan saya telepon laporan, gimana perkembangannya? Alhamdulillah, anak-anak jumlahnya baru 19. Alaiha tis'at asyar. Seperti jumlah malaikat membawa asyar. 19. Yo, nggak seperti ini, masih sepi. Belum ada listrik, pakai lampunya lampu tempel. Belum ada sumur. Kalau wudhu turun ke sungai, sungainya dalam. Lihat tahu, sungainya dalam 15 sampai 17 meter. Kalau sudah musim hujan, subuh-subuh kita wudhu sering kepleset jatuh. 19 sampai. Itu dulu begitu. Tapi kalau saya ditanya kapan fase yang paling berkesan dalam fase-fase perjuangan di pondok, saya katakan dengan mantap tanpa ragu ketika di Banyuwangi pada tahap perintisan pesantren, tanpa listrik, tanpa sumur, wudhu dan mandi harus ke sungai. Habis mandi naik dari sungai membawa batu, nggak pandang bulu pengasuhnya, gurunya atau santri, harus membawa batu sebesar kepala. Besar kepala atau sebesar kelapa, terserah sama saja. Harus dibawa itu. Karena apa? Itu batunya banyak di sungai. Kita kumpulkan ke atas. Nah setelah itu nanti 2 minggu, 3 minggu, 1 truk, 1 rit, misalnya 1 rit. Nanti kumpulkan lagi, kita jual lumayan. Karena santri 19 banyak yang bayar, Ustaz. Dan 19 nunggak lagi gitu. Banyak nggak mampu gitu. Dan itu oleh bapak-bapak pimpinan di Gontor sengaja saya dididik bisa hidup apa tidak. Kalau mendidik begitu, tega. Ngurusi santri 19 banyak gak mampu, bisa mencarikan apa enggak untuk bisa mereka makan. Pondok bisa berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak dikirimi dana, tidak ada bantuan apa-apa. Pokoknya disuruh cari hidup sendiri. Itu luar biasa pendidikan kepada kami untuk survive. Berkembang alhamdulillah dari 19 menjadi 35, menjadi 82, menjadi 100 sekian. Jadi lumayan pelan-pelan gitu. Jadi Masya Allah. Jadi kalau saat-saat perintisan saya senang sekali karena juga merasakan. Nah gara-gara ngurusi pondok itu, skripsi yang sudah tahun 90 tadi saya sampaikan judulnya dan disetujui itu nggak bisa saya kerjakan karena di Banyuwangi nggak ada perpustakaan, nggak ada buku. Ya ketika itu belum ada lah e-book, PDF, belum ada, internet belum ketemu, ya kan? Belum ada di Indonesia. Akhirnya setelah 4 tahun saya dihadiahi oleh pimpinan Pondok Gontor, cerita aja lah. Ya, 4 tahun pondokku sudah mulai berkembang, gini kamu asik, alhamdulillah. Sampai saya lupa meneruskan apa tadi, skripsi. Diberi hadiah oleh Bapak Pimpinan, kamu berangkat haji dulu. Ini ada undangan haji dari Kedutaan Besar Saudi Arabia. Saya masih ingat itu, duta besarnya ketika itu sudah selesai tapi masih punya hubungan baik dengan Gontor, Syekh Bakar Kumes. Selama 22 hari saja, singkat. Tapi itu haji istimewa. Kita tinggalnya di istana, ya, untuk first class pokoknya. Untuk apa saja serba dilayani, luar biasa, makanannya enak, kemana-mana diantar. Untuk bayar dam, untuk apa, mau pulang di Sanoni, luar biasa pokoknya. Itu haji yang istimewa, nyaman sekali. Baik. Setelah pulang dari haji, saya mau balik ke Pondok Kalibung di Banyuwangi, mampir di Gontor, laporan sebagainya, ditangkap sama Kiai Amal. Nah, sekarang jadi pimpinan juga, adiknya Pak Yusuf. Saya Soeharto kan sudah lama meninggalkan skripsinya. Gitu. Oh iya maaf Ustaz, kapan diselesaikan? Ini udah 4 tahun loh, kamu nggak selesaikan. Iya Ustaz, nggak ada buku. Sudah, kalau begitu saya paksa, kamu jangan pulang. Di sini di Gontor kerjakan dan selesaikan. Maka saya diberi gelar paksa sarjana. Bukan pasca, tapi paksa sarjana. Nah sekarang juga begitu, sampai S2, S3 juga begitu. S3 juga begitu. Ayo belajar lagi, udah lama sekolah Ustaz. Belajar lagi, ya sudah bismillah. Paksa sarjana, dipaksa yang baik-baik, baik. Jadi kembali tadi, kalau saya gambarkan Gontor seperti itu, dan itu bukan hanya Gontor, termasuk Darussalam ini. Al-Ustaz pendirinya Haji Abdullah Yaqub, beliau tentu saja terinspirasi oleh Gontor, terwarnai oleh Gontor.
Dan ternyata anak-anakku sekalian, yang terwarnai dan terinspirasi oleh Gontor bukan hanya para alumninya yang ketika pulang mendirikan pesantren, tapi banyak pesantren-pesantren bahkan yang lebih tua dari Gontor itu terinspirasi dengan sistem pendidikan Pondok Gontor. Saya termasuk yang senang silaturahim. Seperti kali ini, sebenarnya acaranya adalah walimah, tapi saya ada izin untuk meninggalkan pondok, tidak mengajar 2-3 hari ke Jakarta, ke Tangerang, ke Banten. Kalau hanya datang untuk walimah, saya merugi. Waktu sangat mahal. Kami di Gontor terbiasa no time for acak-acak. Nggak ada waktu untuk main-main. Waktu harus bernilai. Kami dibiasakan untuk menghargai waktu. Kullu daqiqah yakni dzul zaman, setiap detik mempunyai nilainya. Maka begitu kami datang, kami juga langsung membuat program dan acara. Acaranya hari Ahad. Pertama mau naik pesawat, tapi syaratnya hanya. Kemudian mau naik kereta, sudah siap-siap hunting tiket dan sebagainya, juga harus antigen, harus ini, agak suka saya gitu kan. Terus bis, kalau bis di mana? Saya baru kali ini naik bis ke Jakarta maksudnya. Kalau jarak pendek ke Jakarta baru kali naik bis. Oh, kalau naik bis syaratnya sederhana, yakni hanya punya kartu vaksin, gampang itu saja. Kartu vaksin gampang, banyak bisa minta ya kan. Alhamdulillah. Kayaknya yang penting untuk data secara nasional ya. Nanti NIK saya ditulis itu sudah keluar. Alhamdulillah sudah. Jadi beres. Akhirnya kita naik bis. Naik bis, lihat jadwalnya, datang alhamdulillah Sabtu pagi kemudian karena banyak teman-teman, anak-anak Gontor, antum juga sekarang ya di sini, teman-teman lihat ini semuanya. Nanti lintas Malhalah, alumni Darussalam Depok, itu sudah luar biasa, seperti keluarga besar, seperti saudara kandung, ukhuwahnya, persaudaraan oleh pondok sedemikian pula. Demikian pula kami yang di Gontor dengan teman-teman alumni semarhalah ataupun yang lintas semarhalah, dengan yang lebih senior dan lebih muda, dimanapun kita berada seperti saudara yang luar biasa, tunggal pondok, tunggal guru, tunggal didikan. Itu akrabnya seperti saudara kandung. Di mana-mana ada yang walimah kita datangi, ada yang keseripan kesusahan karena ada musibah dan sebagainya, kita semuanya juga ikut mensupport dan mendoakan. Seperti itulah kita ditanamkan ukhuwah. Maka yang saya rasakan sebagai alumni Gontor, antum juga nanti akan merasakan sebagai alumni Darussalam Depok. Kalau kita tamat dari pesantren, tidak ada tempat dimanapun yang asing bagi kita. Kita tidak akan pernah menjadi gharib, orang yang aneh, yang asing di tempat manapun. Buktikan. Apalagi Gontor yang sudah go internasional ya. Kami berkesempatan dulu ketika masih menjadi sekretaris pimpinan, menjadi guru di Gontor, sering dapat tugas, kadang sampai ke Medan, kadang sampai kemana ya, ke Kalimantan kemana untuk tugas-tugas dari pondok. Begitu kami datang ke sana, menghubungi beberapa teman, sudah yang namanya transportasi, yang namanya ini program acara, sampai nanti kembalinya bagaimana, nggak ada tempat yang asing. Kami pernah mendampingi Bapak pimpinan Gontor berkunjung ke berbagai negara untuk menjalin kerjasama. Apakah itu ke Mesir, apakah itu ke Libanon, ke Syria, ke Yordan, ke mana lagi, ke Pakistan, ke India, sampai ke Turki. Dimanapun kita berada, ketemu dengan anak-anak Gontor. Jadi dimanapun ada. Bahkan ketika Al-Azhar ketika itu dari 5.000 mahasiswa, yang 500 anak-anak Gontor. Kalau sekarang ada 1.000 anak Gontor di sana lebih. Jadi tidak ada tempat yang asing. Saya berkunjung ke Banten, ke Tangerang, ke Jakarta, tidak jadi orang asing. Saya bukan tamu. Saya bagian dari keluarga besar. Insya Allah Darussalam Depok juga, gitu kan ya. Jadi tidak asing. Maka kemarin hari Sabtu saya datang, teman-teman yang lain tahu begitu rupa, Ustaz nanti antum datang kami jemput. Naik bis, saya turun di Ciputat, ya di Ciputat. Saya belum datang, yang jemput sudah siap. Jam 3 dini hari. Terus kita kemana ini? Sudah Ustaz dibookingkan di Syahidain gitu, di UIN ya kan. Tapi ya begitu, Ustaz nanti ada acara dengan wali santri dan alumni
Tangerang Selatan. Hari Sabtu pagi. Acara jam berapa? Jam 9 nanti siap-siap baik. Kita baru pagi-pagi di hotel itu istirahat. Gitu. Jam 6:30 ada yang ngetok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya wali santri Ustaz, anak saya kelas 6 di GB 1 dan sebagainya ya. Bawa sarapan. Ya Allah. Gak ada tempat yang asing, dimanapun kita berada. Terus ada saudara Revan Tono. Iya, tahu di grup saya di Jakarta. Antum di mana? Desa Indain. Itu dekat dengan rumah saya. Tiba-tiba nongol, ayo ke rumah dan sebagainya. Di sana bisa sarapan pagi. Waduh, masa pagi-pagi sarapan 2 kali gitu. Sudahlah. Gitu. Jadi seperti itu. Terus habis ini kemana gitu kan? Ada teman kami yang bagian humas itu namanya Abdul Holik itu panggilnya Ustaz Oi itu. Dan hubungi aja. Ini ada Ustaz Soeharto di sini, hubungi Ustaz Jamil di Darul Quran Mansur sana. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke sana. Oh iya, harus datang mumpung ke Jakarta. Jadi tidak ada waktu yang longgar. Dimanapun kita berada, banyak saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara perjuangan yang merintis pesantren seperti ini. Nah, saya cerita sampai ke sana kemari. Artinya sejak dulu saya senang sekali bersilaturahim, berkunjung ke pesantren-pesantren, alumni ataupun non alumni. Ternyata di pesantren-pesantren non alumni pun mereka mengatakan kami banyak belajar dari Gontor. Anak-anak kami banyak yang kami kirimkan. Betul. Ternyata kalau kita data calon pelajar itu didata, ketika sampai menjadi santri, banyak di antara mereka adalah putra-putranya atau keluarga dari kiai-kiai besar di pesantren-pesantren lama. Mereka disuruh belajar, lihat Gontor kayak apa membina asramanya, Gontor seperti apa menanamkan disiplinnya, Gontor seperti apa dalam mengatur ini dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya silaturahim ke pondok-pondok besar sampai di Sukoharjo, Jawa Timur, Yayasan Samsul Arifin, ketemu dengan putra mahkotanya ketika itu Lurah Pawaid. Saya begitu ngerti saya dari Gontor, sudah tamu yang lainnya nggak usah maju dulu. Saya diwawancarai lama, disuruh tidur di rumahnya, siang malam ditanya macam-macam. Gimana Gontor bisa mendapatkan dana bantuan dari luar negeri? Ya ditanyakan itu. Ya saya ceritakan panjang lebar. Sebenarnya dana bantuan itu datang Pak Yai itu karena mereka melihat Gontor maju. Gontor itu dibantu karena maju, bukan dibantu baru maju. Apalagi dibantu tidak maju-maju. Iya, jadi mereka itu melihat Gontor berkembang maju, mereka senang malah membantu. Jadi kalau pengen dapat bantuan luar negeri, ya begitu caranya, majukan pondok, nanti akan banyak bantuan itu. Oh iya. Diskusi panjang lebar pengembangan wakaf. Ternyata pondok-pondok besar pun mereka juga terinspirasi banyak dari Gontor. Begitulah. Itulah seperti syajarah thayyibah. Kalau kita menjadi pribadi mukmin yang hebat, punya cita-cita yang mulia dan luhur, tu'ti ukulaha kulahi, pohon yang indah itu menaungi, rindang, tempat bernaung, tapi juga memberikan buahnya, manfaatnya setiap musim kepada orang-orang. Demikian pula lembaga pendidikan kita ya Gontor ya Darussalam Depok ini berkembang syajarah thayyibah nanti setiap saat melalui pondok, melalui alumni-alumninya memberikan manfaat yang besar bagi umat, masyarakat dan negara kita. Ya sekarang Gontor dengan ratusan pondok alumninya, dan pondok alumninya pun alumninya mendirikan alumni. Jadi ada pondok alumni, pondok anaknya Gontor, ada pondok cucu Gontor. Darul Najah sekarang sudah punya cabang sekian. Alumni Darul Najah sudah mendirikan pesantren di mana-mana. Darul Kolam itu kiainya alumni Gontor, mempunyai banyak cabang dan dia anak-anaknya mendirikan pesantren di mana-mana. Saya pernah dapat hadiah kunjungan ke Jepang, hanya berapa puluh orang saja, 20-an tidak sampai 18. Itu ada yang kenal dengan saya, Ustaz, mohon saya diakui sebagai orang Gontor. Gimana? Kamu tahun berapa? Saya nggak tamat dari Gontor. Terus saya dari pesantren yang masih dalam penitisan An-Nuktah di Jakarta. Ya. Saya alumni Darul Kolam Gintun, tapi minta saya diakui sebagai orang Gontor gitu ya. Jadi seperti itu sudah banyak. Artinya masyarakat, negara, bangsa merasakan manfaatnya didikan pondok Gontor, termasuk yang di sini. Itu artinya apa? Tu'ti ukulaha kulahi. Maka pondok menanamkan kepada kita, jadi manusia itu kalibritasnya ya manfaat apa yang bisa kita berikan.
Kalau manfaat kita hanya untuk diri kita sendiri, ya repot. Tapi kalau manfaat kita bisa untuk orang banyak, semakin banyak berarti kita semakin berbobot, semakin berkualitas. Insya Allah manfaat seperti itu. Maka yang sudah dirintis oleh Bapak Kiai Abdullah Yaqub sedemikian rupa ini agar menjadi jariah. Pesan dari Trimurti pendiri Gontor juga seperti itu. Gontor ini harus menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi para pendiri dan yang sudah mendahului kita. Dan Gontor tetap menjadi lahan beribadah, beramal soleh, berjuang bagi siapapun yang datang kemudian. Jadi ungkapannya begitu. Darussalam Depok menjadi amal jariah yang terus mengalir ila yaumil qiyamah pahalanya bagi para pendiri dan juga mereka yang sudah mendahului kita, baik guru-guru, keluarga maupun santri-santri, dan akan tetap tegak berdiri sebagai lahan perjuangan, beribadah, beramal soleh untuk generasi-generasi yang datang kemudian. Contoh seperti itu. Karena diniati seperti itu, apa yang terjadi? Alhamdulillah, Gontor sekarang sudah berusia 95 tahun. 5 tahun lagi akan menuju 1 abad. Saya tanya kepada anak-anak, usia Gontor yang 95 tahun itu menurut kalian termasuk usia yang sudah tua atau yang masih muda? Udah tua ya? Kalau Ustaz Thohir masih muda. Iya, beliau usianya kurang lebih sama dengan saya tadi ya. Berapa Ustaz? Rahasia. 25, 56 gitulah ya. Tapi kelihatannya masih 25 Ustaz. Kalau saya kemarin tuh usia saya pas 56. Kemarin 31 Oktober ya. Dari 56, kelihatannya aja 36. Kata istri saya. Kalau orang lain ya enggak gitu. Jadi ya Allah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi kalau pas ini? Para ikhwah dan akhwat billah, jadi begitu Gontor berkembang sedemikian rupa, kita anggap itu sudah tua usianya 95 tahun. Tidak. Apa kata pimpinan-pimpinan Gontor? Meskipun saat ini Pondok Gontor itu 95 tahun, sebentar lagi 1 abad, mempunyai kampus-kampus cabang, sudah di stop sekarang sementara ini. Kalau dikembangkan terus, tidak cukup sudah, 20 kampus sudah cukup. Yang putri 8, yang putra 12. 21 kampus, yang 1 kampus universitas, sudah cukup. Gontor itu dengan 20 kampus tingkat KMI itu santrinya sudah 38.615 hari ini. 38.615. Masya Allah. Artinya, kata Pak Yai Hasan Abdullah Sahal, orang sini ya, Masya Allah. Gontor ini dengan cabang-cabangnya ini sudah gemuk ke samping. Yang gemuk ke samping itu banyak kolesterol, kurang sehat. Iya, maka sudah saatnya Gontor yang menjelang 1 abad ini harus tinggi menjulang, jangan hanya gemuk ke samping. Maka sejak beberapa tahun terakhir di moratorium itu pemberhentian sementara. Ada alumni datang, Ustaz yang punya tanah 8 hektar di dekat sini aja, dekat Jakarta aja. Coba mohon untuk diterima kami wakaf untuk jadi pondok cabang Gontor. Kata Pak Akrim, kita sedang moratorium, kita tidak memberikan cabang dulu, kita fokus perguruan tinggi. Yang sejak 2014 kita sudah mempunyai universitas, sebelumnya baru institut, kemudian dikembangkan dengan 7 fakultas. Ustaz Syafi'i paham ini? 7 fakultas, kemudian dengan 20 prodinya, dan kemudian dikembangkan S1, S2 sampai S3-nya sudah, dan lain sebagainya. Dan berharap sebelum 100 tahun kita sudah akan membuka fakultas kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Sudah disiapkan sekarang. Kita sudah akan mempunyai 10 minimal guru besar, profesor, 100 minimal yang di dalam dosen-dosen sendiri adalah para doktor dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata pimpinan? Gontor kata orang sudah tua 95 tahun, kata orang sudah besar,
santrinya sudah banyak, cabang di mana-mana, asetnya luar biasa. Tapi bagi Gontor sendiri, ini baru langkah-langkah awal. Ini baru langkah-langkah awal untuk menuju ribuan kilometer berikutnya. Ibarat kita kalau mau ke Mekah, sekarang Gontor baru sampai Jakarta, baru sampai Depok. Kita mau ke Mekah, masih jauh atau sudah dekat? Jauh. Baru langkah-langkah awal. Karena itu kami yang di Gontor tidak boleh berpuas diri. Harus terus berjuang, berkorban total untuk kemajuan pondok, mendidik santri-santri, meningkatkan dan menjamin kualitas dan lain sebagainya. Jadi begitulah semangat kita. Antum tahu di balik semua itu, mengapa orang-orang Gontor bersemangat sedemikian rupa? Tidak cepat berpuas diri dengan apa yang dicapainya berupa prestasi dan amal saleh, karena mempunyai idealisme yang jauh, yang tinggi. Maka anak-anakku pun seperti itu. Kalau kalian sebagai mukmin harus punya idealisme, cita-cita yang jauh, yang mulia, yang luhur, dan itu akan menjadi energimu. Belajar tamat di TMI atau KMI, apa namanya di sini? TMI. Nah, terus nanti belajar terus. Ya kan, mempunyai pesantren merintis terus dikembangkan apapun. Begitulah semangat itu, karena kita mempunyai cita-cita yang luhur, punya idealisme. Gontor seperti itulah semangatnya. Di balik apa yang tampak, ternyata orang-orang di Gontor itu hatinya, para pimpinan, guru-guru kita, hatinya, pikirannya terus berpikir apalagi yang bisa kita lakukan. Mumpung diberi kesempatan untuk hidup, amal jariah apa yang bisa kita tanam, manfaat apa yang bisa kita berikan. Karena dalam sunnatullah, ketentuan hukum Allah di alam semesta ini, yang akan bertahan, yang akan eksis dan akan berkembang adalah yang memberi manfaat. Itu hukum itu dari Allah. Yang tidak banyak memberi manfaat akan sirna. Banyak lembaga pendidikan gulung tikar karena tidak lagi bisa memberikan manfaat, tidak bisa menjadi memberikan jawaban terhadap problematika umat dan masyarakat, tidak bisa memberikan jaminan kualitas, akhirnya ditinggal, gulung tikar, tidak memberikan manfaat. Apapun, kalau kita melihat, sering kita belajar biologi atau apapun begitu, banyak binatang-binatang yang sudah langka, bahkan kemudian dilindungi, itu pun akhirnya punah ya. Kenapa punah? Tidak banyak memberikan manfaat. Ya, apa yang punah coba? Binatang-binatang di Indonesia ini. Kamu sekarang mencari harimau Sumatera kesulitan. Ya, di hutan nggak ada harimau Sumatera, karena harimau-harimaunya sudah ke kantor-kantor kementerian. Habis itu harimaunya itu ya, langka. Kenapa kok langka? Padahal dilindungi, ya manfaatnya kurang banyak. Tapi setiap hari kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam, berapa juta disembelih ayam tiap hari itu? Habisnya ayam itu? Enggak, karena dia memberikan manfaat. Ada saja, sunatullah. Demikian pula lembaga-lembaga pendidikan berkembang dan tidaknya, eksis dan tidaknya dilihat dari efektivitas manfaat. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia, dia akan eksis bertahan di muka bumi. Maka jadilah orang-orang yang bermanfaat. Untuk bisa bermanfaat, kamu harus punya akhlak adab yang mulia. Kamu harus mempunyai ilmu yang banyak. Kamu harus mempunyai idealisme yang tinggi. Dan itu yang kita berikan di pondok-pondok kita, termasuk di Darussalam ini. Maka salah satu keuntungan besar santri belajar di pondok, termasuk di sini adalah mereka paham untuk apa mereka hidup, mereka paham arti pengorbanan, mereka paham arti barokah, mereka paham arti perjuangan, mereka paham kemana hidup ini, untuk apa dan seterusnya. Sementara mungkin, mohon maaf, di lembaga-lembaga lainnya mereka hanya berpikir bagaimana lulus, dapat nilai, bisa bekerja. Tapi kalau kita bagaimana dapat ilmu, bisa bermanfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Inilah keuntungan yang luar biasa. Maka semuanya, alhamdulillah, bersyukurlah. Di sini sama saja dengan di Gontor sama, karena tadi para pendirinya, para pengasuhnya, masya Allah. Ustaz Zain dari Ngabar ya kan, Wali Songo. Oh dari isi, Ustaz Syafi'i. Oh Ngabar ya, Ustaz Syafi'i dari Ngabar. Saya pikir sama saja, karena Pondok Wali Songo Ngabar itu
Kalau kayaknya Ibrahim Tajuh salah satu guru senior di Gontor. Murid-murid awalnya Trimurti pendiri Gontor. Jadi beliau meresapi, kemudian menghayati, dan kemudian mengimplementasikan pemikiran-pemikiran idealisme Gontor di lembaga pendidikannya sama saja. Yang dari Darul Najah, yang dari Darul Qolam juga begitu sama saja, insya Allah. Inilah kita tidak berpikir egoistis, tapi kita berpikir untuk kemaslahatan umat. Kita sudah menemukan bukti bahwa di Indonesia pesantren itu sudah berhasil menjadi benteng pertahanan umat dan masyarakat. Dijajah 350 tahun, tapi penjajah tidak berhasil memurtadkan umat Islam di Indonesia karena ada benteng pertahanan berupa apa? Pesantren. Tokoh-tokoh pejuang, santri-santri, kiai-kiai yang mengusir penjajah, pahlawan-pahlawan itu umat Islam. Kalau ada yang non-Muslim, itu dimasuk-masukkan saja sebenarnya. Bukan pahlawan beneran ya. Iya, yang beneran itu ya pejuang itu orang Islam. Karena Islam dari pesantren yang menanamkan anti penjajah dan penjajahan, yang menanamkan jiwa kemuliaan, kebebasan dan kemerdekaan. Itu pesantren. Maka bersyukurlah Indonesia dengan pesantrennya sudah terbukti melahirkan tokoh-tokoh ulama pejuang yang mengawal Islam. Itu harus kita lanjutkan. Dan tantangan ke depan untuk anak-anakku semuanya lebih berat dari tantangan kami. Maka antum semuanya harus berbekal dengan adab, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan idealisme. Bersyukurlah dengan berbagai macam kecakapan, keterampilan yang ada di pondok ini. Maka insya Allah dengan semua itu kita nanti akan menatap masa depan dengan cerah. Tidak bijak kalau saya teruskan sampai jam 6, Ustaz. Mereka butuh mandi, butuh sarapan, iya kan? Nah, jadi biarlah saya menyampaikan. Saya tadi tidak punya persiapan apa. Pokoknya saya ingin menyampaikan sesuatu yang terbetik di hati saya. Ya, saya sebagai penutup saya ceritakan saja sedikit bahwa saya 5 tahun bersama Pak Yai Supi, Pak Yai Hasan, Yai Soeman ketika itu di sekretariat pimpinan. Di antaranya adalah ternyata terwarnai dengan pola beliau. Jadi ketika tahun 85, 86 sampai 90, 4 tahun lah ya. Jadi sekretaris pimpinan itu sering Bapak Kiai ke Jakarta dan sekretarisnya yang diajak kebanyakan saya yang sering saya. Dan kalau seperti itu saya tahu persis beliau satu kamar dengan saya. Dan kemudian sejak awal beliau sudah mengajari saya, mendidik saya. Soeharto, saya mau ke Jakarta, urus tiketnya. Tiketnya ada kata gini, setujunya. Nanti di sana kita membuat acara gini. Jadi beliau ke Jakarta 4 hari 5 hari bukan plesir, tapi 4 hari itu maksimal untuk kunjungan kemana? Ke kantor Dewan Dakwah Islamiyah, ketemu almarhum Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir. Habis kantor perwakilan Rabithah Alam Islami juga di Jakarta, ngurusi beasiswa, ngurusi bantuan masjid. Habis itu ke Safarah, kedutaan besar Saudi Arabia, kedutaan Mesir, ngurusi macam-macam, termasuk beasiswa untuk anak-anak. Habis itu saya disuruh nelponi kiai alumni yang mulai merintis di Banten dan seterusnya, kumpul di hotel, diskusi sampai larut malam. Jadi dari pagi sampai larut malam itu setiap hari digunakan untuk hal seperti itu. Itu yang kemudian beliau tidak pernah ngomong ke saya. Tapi kalau saya melihat menyaksikan, kok terpola. Saya ke Jakarta, saya bukan level beliau, saya murid beliau. Tapi kalau di Jakarta 2 hari 3 hari nganggur nggak enak. Akhirnya alhamdulillah bersyukur luar biasa, saya merasa di rumah sendiri, di pondok sendiri, dan senang sekali. Insya Allah kami sampaikan kepada bapak-bapak kita, guru-guru kita di kantor bahwa anak-anak kita dimanapun berada, mereka tetap memegang teguh prinsip yang diajarkan untuk memberi manfaat, berjuang keelaan kalimatillah. Saya mohon maaf atas segala dan kekurangan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.